Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Kiranya pagi hari ini saudara merasakan berkat kasih setia Tuhan yang menganugerahkan kesehatan, kebugaran badan, jiwa, roh, ya, untuk kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara duduk di kaki Tuhan seperti Maria Betani yang duduk di kaki Tuhan mendengarkan sabda Tuhan. Kalau kita membahas tentang akhir zaman, sehari suntuk kemarin saya sudah menyampaikan kepada saudara bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua pada akhir zaman. Maka ada 3 hal, bahkan ditambah 1, 4 perkara yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yang ke satu, sasaran pokok kedatangan Tuhan yang kedua harus kita ketahui. Sasaran pokok kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah menjemput gerejanya, bukan organisasi gereja, tetapi organisme gereja, organisme tubuh Kristus yang esa, gereja yang umum, yang yang non denominasi, non organisasi, yang tidak dikapling-kapling, dikotak-kotak oleh organisasi, melainkan gereja yang esa, yang bersatu, di mana tembok-tembok perseteruan, permusuhan itu sudah dihancurkan lewat kuasa salib. Gereja organisme tubuh Kristus esa ini adalah sidang mempelai wanita Tuhan yang akan menjadi sasaran utama kedatangan Tuhan, dijemput ya dalam tubuh kemuliaan untuk dinikahi dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah, seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 di sana dituliskan. Ya, kalau kita sudah mengerti sasaran pokok kedatangan Tuhan adalah bagi gereja yang esa, gereja tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus itu identik dengan bait Allah rohani yang harus dibangun, kerajaan surga di bumi yang harus dibangun. Kerajaan surga di bumi, bait Allah rohani, tabernakel rohani, itulah tubuh Kristus. Ayat-ayatnya kemarin sudah saya sampaikan, sangat banyak sekali. Ya. Dan yang kedua, kalau sasaran pokok adalah pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, maka kita harus tahu untuk membangun bait Allah rohani, kerajaan surga di bumi, itu perlu tim, perlu panitia pelaksana, perlu ya tim. MP3 saja punya tim, punya panitia, ya, panitia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan MP3, mulai dari para penasehat, penanggung jawab umum, ketua umum dengan wakil-wakilnya, sekretaris dan bendahara dengan wakil-wakilnya, ya, sampai ketua seksi yang sangat banyak jumlahnya. Itu hanya satu pekerjaan kecil pelaksanaan MP3, apalagi ini pembangunan tubuh Kristus itu meliputi seluruh muka bumi, mencakup berbagai suku, bahasa, kaum, bangsa di muka bumi. Jadi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu gereja, tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi, tidak bisa diselesaikan oleh satu sinode, melainkan satu kebersamaan, satu kesatuan. Ya. Nah, tim ini pun demikian, tim yang terbentuk, panitia pelaksana pembangunan tubuh Kristus, ya, pembangunan kerajaan surga di bumi itu harus tersusun dalam satu struktur. Struktur itu artinya punya urutan, punya bahasa Jawanya unda-usuk, ya. Jadi ada susunannya, ada unda-usuknya. Jadi oh ini ketuanya, ya, ini wakil ketua, ini sekretaris bendara itu kalau di bumi. Oh ini manajer, ya, top manager, ini middle manager, ini low manager, itu kalau perusahaan, ya. Ini ada kepala bagian, ya, kepala bagian, di bawah kepala bagian ada kepala seksi, ya. Jadi di dalam hierarki pun demikian. Tuhan Yesus sebagai kepalanya,
kemudian gereja sebagai organisme tubuh Kristus, sebagai anggota atau tubuhnya, ya, seperti yang tertuang di dalam hierarki. Coba ditayangkan hierarki, ya. Jadi di dalam hierarki ini Tuhan Yesus sebagai kepala mutlak yang harus kita taati, di mana kita menaklukkan diri seperti 1 Korintus 15 ayat 24 sampai ayat 28 di sana dikatakan gereja menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Nah, hierarki ini, ya, kok ini bisa dimatikan lampu ini? Hierarki ini menempatkan Allah, ya, sebagai kepala gereja. Saudara bisa melihat itu di dalam makalah saudara halaman ke-1. Halaman ke-1, makalah saudara halaman ke-1. Ya. Makalah saudara halaman 1. Ya, sudah ketemu. Jadi Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus ini kepala gereja. Ini namanya undo usuk. Undo usuk itu tingkatan, struktur atau bahasa lain hierarki, susunan. Tersusun demikian. Yesus sebagai kepala, malaikat sang surya ini gelar, malaikat si unggas nasar ini gelar. Gelar yang diberikan Tuhan kepada seorang hamba Tuhan yang dipilih sejak zaman purba. Kita yakin sudah ada ini, ya. Malaikat sang surya ini gelar yang kita adopsi dari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Malaikat si unggas nasar ini kita ambil dari Yesaya 46 ayat 11, ya. Bahkan Yesaya Wahyu pasal 5 mengatakan dia malaikat yang kuat, ya, dan gagah. Kuat dan gagah, punya pengalaman surga bumi, dan masih banyak lagi, ya, semacam job spesifikasinya, kriterianya. Di bawahnya ada 7 malaikat sidang. Ini istilah dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. 7 malaikat sidang itu 7 gembala sidang. 7 guru ini istilah yang kita ambil dari Wahyu pasal 10. Jadi kalau saudara ditanya, loh, itu pakai istilah 7 guru itu dari mana? Oh, itu istilah dari kitab Wahyu pasal 10, ya. Kemudian 7 gembala sidang, ini istilah dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 4 dan 5. 7 gembala, ya. Kemudian ada lagi predikat dari 7 guru, 7 malaikat sidang itu, yaitu 7 bintang yang digenggam tangan kanan Allah. 7 bintang. 7 bintang itu istilah dari Wahyu pasal 1 ayat 20. Saudara mahasiswa, ya, saudara sebisa mungkin perkataan saya ini kalau bisa dinutulen, dicatat, sehingga nanti sudah menjadi sarjana yang cerdik, cerdas, dan bijaksana, ya. Kalau saudara tidak mencatat, tidak pandai menutulen, susah sekali nanti, ya. Saudara hanya memiliki makalah ini saja, karena ini kan makalah untuk slideshow, jadi tidak ada keterangannya di situ, ya. Jadi keterangannya saudara mesti catat sendiri pada buku, ya. Saya lanjutkan. Sedangkan 70 tua-tua jemaat itu, 70 penatua ini, ya, ini istilah yang kita ambil dari kitab Keluaran, kitab Ulangan pasal 1, Keluaran pasal 18, bahkan dalam Bilangan juga, ya. Juga Injil Matius pasal 10, 70 murid, ya. 490 penghulu ini juga sama, istilah dari kitab Taurat. Para ketua kelompok, penghulu 1000, penghulu 100, penghulu 10, yang diajarkan Imam Jitro kepada Nabi Musa, untuk Musa melantik orang-orang yang cakap, yang terampil, yang berhikmat, bermakrifat untuk memiliki jabatan ini. Ini hierarki ranking 1. Jumlahnya total 568 personil. Dipersiapkan selama MP3 13 tahun. Sejak tahun 2002 bulan Juli, sekarang tersisa waktu 4 tahun 8 bulan. Sedangkan hierarki ranking 2 ini, hamba-hamba Tuhan tubuh Kristus ini, tentunya tidak semua hamba Tuhan itu masuk hierarki, karena dari seluruh muka bumi itu cuma 568. Jadi hamba Tuhan itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau semuanya jadi pemimpin kan tidak tepat. Nah, jadi ada hamba-hamba Tuhan yang masuk anggota tubuh di sini. Ada imam-imam, ya,
Karena tidak semua imam itu masuk di sini. Ada juga imam yang masuk pada posisi 70 tua-tua, 490 penghulu, ya, 7 malaikat sidang ini. Tapi ada juga imam-imam yang tidak memiliki jabatan di dalam hierarki ranking 1 ini. Bahkan masuk ranking 2. Ini anggota tubuh Kristus. Dari sini, saudara, dari sini sampai ke bawah sini, ini tubuh Kristus. Dan ini kepalanya. Ini sidang mempelai wanita Tuhan tersusun seperti ini. Ya, dalam satu hierarki. Jadi hierarki ini bukan hanya hierarki kepemimpinan saja, tetapi termasuk anggota tubuh di sini. Ini harus terwujud, ini harus ada. Ya, harus ada. Nah, sedang kasih Tuhan, kalau hierarki ini sudah tersusun, maka kita harus mengerti waktu. Kapan mereka ini bekerja, tim ini membangun kerajaan surga di bumi, membangun tubuh Kristus. Waktunya kapan? Jadi hal yang ketiga yang perlu diketahui adalah kita harus ngerti waktu. Soal waktu itu penting. Ya. Jadi bagi gereja yang hidup pada akhir zaman, ya, mengerti waktu itu sangat penting. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8 menuliskan di sana, bagi segala sesuatu di kolong langit, dikatakan segala sesuatu di kolong langit itu ada waktunya. Ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut, ada waktunya membongkar, ada waktunya membangun. Jadi Tuhan itu tidak pernah, ya, mengatakan merencanakan sesuatu tanpa memperhitungkan waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Saudara, kalau manusia tidak mengerti waktu, ini sangat bodoh sekali. Karena manusia itu tidak mengerti waktu, maka disuruh belajar sama binatang. Ya, disuruh belajar sama semut. Coba dibaca Amsal Sulaiman pasal 6. Amsal Sulaiman pasal 6. Semut saja, binatang yang terkecil, dia itu ngerti waktu, ngerti masa. Ya, ngerti waktu, ngerti masa. Mari dibaca Amsal pasal 6, dibaca mulai ayat yang keempat. Ya, mulai ayat yang keempat. Saya minta tolong salah seorang saudara membacakan. Mari dibacakan salah satu saudara, Mbak Elisa, biar tidak ngantuk karena ini pagi, anginnya semilir. Amsal pasal 6 ayat 4 mulai. Mari dibaca. Janganlah membiarkan Yang keras. Janganlah membiarkan matamu tidur dan Ya. matamu mengantuk. Nah, jadi kalau orang itu tidak ngerti waktu, cenderung bermalas-malas. Nggak tahu waktunya studi, karena nggak ngerti waktunya studi. Oh, ini sedang kuliah, bermalas-malas, ngantuk-ngantukan. Tapi kalau ngerti, oh ini jam saya kuliah, dia tahu kuliah, jadi dia harus belajar, maka dia nggak ngantuk-ngantuk. Ya, orang malas, orang yang nggak mengerti waktu, cenderung boros dalam soal waktu, ya, santai, tidak berjaga, dan akibatnya membuat menjadikan bencana menimpa hidupnya. Terus dibaca. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Ya, seperti burung dari tangan pemikat. Jadi kalau kita itu ngerti waktu, kita tidak akan terjebak kepada satu musibah, tidak terjebak kepada satu bencana, tidak terjebak kepada satu malapetaka yang membunuh, yang menghancurkan, yang membinasakan. Kenapa? Mari, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak. Artinya menarik satu pelajaran dari kehidupan semut. Untuk orang yang tidak ngerti waktu, yang cenderung santai, malas, seperti darah bodoh. Karena tidak ngerti waktu, 5 darah yang bodoh itu cenderung santai. Puncaknya tertidur, deklak-dekluk, nggak ngerti waktu.
Nah, tidurnya manusia itu tidur dalam gelap. Tidurnya manusia itu artinya hidup dalam hawa nafsu, gelap, penuh angkara, bergigit-gigitan, saling menghancurkan, saling menghakimi, saling membinasakan. Karena tidak ngerti waktu. Kalau orang itu ngerti waktu, mereka akan berjaga. Apa yang jadi maksud Tuhan, rencana Tuhan dia kerjakan. Lanjut baca. Biarpun tidak ada pemimpinnya. Tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Nah, dia ngerti musim, dia tahu waktu. Dia bekerja keras di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pada waktu panen bekerja giat. Pemalas? Berapa lama lagi engkau berbaring? Ya, terus? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Ya. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kamu nanti habis orang yang santai itu. Semut saja ngerti waktu. Ya. Apalagi kita manusia. Saudara, kalau sudah membaca Matius pasal 24, mari dibaca Injil Matius pasal 24 soal waktu ini. Kita perhatikan sabda Tuhan Yesus sendiri ini. Matius pasal yang ke-24 dibaca ayat 22 mulai. Ya, mari Mas Tito dibaca yang keras. Matius pasal 24 ayat 22 mulai. Matius pasal 24 ayat 22. Ya, yang keras. Mari. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu ya, akan dipersingkat. Karena orang-orang pilihannya waktu itu dipersingkat. Waktu apa, saudara ini yang dikatakan Yesus ini? Waktu apa? Kedatangannya yang kedua. Berarti kalau Tuhan mengatakan waktunya dipersingkat, ada waktunya. Tapi kenapa gereja tidak pernah memahami waktu kedatangan Tuhan? Mereka terjebak di dalam pola pikir bodoh dan cenderung menghakimi orang, manakala orang mendapatkan petunjuk Tuhan secara tepat dengan dasar, dengan argumen yang alkitabiah. Bukan sekedar argumennya itu bukan sekedar, oh saya dapat visi, saya mendapat petunjuk Roh Kudus ketika saya terbang di Amerika melewati patung Liberty. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begitu. Roh Kudus berkata, hei hambaku, lihat kamu, lihat patung Liberty itu. Oh iya, Tuhan, saya melihat. Itu cerita seorang hamba Tuhan senior. Kenapa patung Liberty itu tunduk? Oh iya Tuhan, karena Liberty berduka cita atas kejahatan dunia. Maknanya apa? Berarti saat kedatanganmu sudah dekat. Kapan? Kata Roh Kudus begitu. Itu seorang hamba Tuhan senior dari Bogor itu ya. Akhir 29 Tuhan. Akhir 2009 Antikris akan muncul dan tahun 2012 akan kiamat. Baik hambaku, itu dialog seperti itu pikirnya dari Roh Kudus sungguh. Kalau itu pernyataan, revelation, wahyu, apokalipsis, barometernya harus Alkitab itu. Amin? Amin? Kalau dasarnya bukan Alkitab, itu bohong. Manusia itu darah daging. Kemarin sudah dibaca toh? 2 Korintus pasal 4 ayat 7, manusia itu bencana tanah liat. Mau paham apa dari rancangan Tuhan? Selama kita itu hidup, ya 2 Korintus 5 bahkan dikatakan selama kita itu hidup dalam kemah yang jasmani, kita itu rapuh. Tidak ada satupun kebenaran, tidak satupun kebaikan. Ya, kalau seseorang mengatakan terima wahyu, jangan hanya vision, saya mendapat petunjuk nanti tahun sekian. Nah ini sudah akhir 29, sudah masuk 2010 sampai habis, antikrisnya belum muncul. Muncul tak tonyo. Ya, belum muncul. Kalau roh-roh antikris sudah banyak, tapi antikrisnya belum. Nah, bagaimana dengan pemahyuan yang diterima hamba Tuhan itu? Ya itu bukan wahyu, itu
halusinasi pikirannya karena sesuatu hal mungkin kepingin cepat Tuhan datang tetapi tidak melihat Alkitab. Itu konyol sekali. Nah saudara, kalau kita mengatakan soal waktu, maka kita harus berpedoman yang menjadi pedoman, menjadi patron belatnya, kontrolnya, barometernya itu, ukurannya itu Alkitab ini. Jangan pernyataan manusia tanpa barometer, tanpa kontrol Alkitab, saudara percaya. Wah, ini nanti seperti kasus-kasus yang dulu suruh lari ke puncak, menjual tanah, rumah, dan saya tidak pernah menyuruh saudara begitu. Andai kata Tuhan datang pun besok kita harus tetap masih kerja keras, tetap melayani dahsyat. Amin. Amin. Pantang kita menjadi lemah, anak-anak tetap sekolah, tetap kuliah. Masalah Tuhan datang bagaimana itu nanti urusan Tuhan. Tidak ada orang yang tertinggal kalau kita sungguh-sungguh mencintai. Lanjut dibaca. Ya, ayat 23. Ya, ayat 23. Pada waktu itu, jika Ya. orang berkata kepada kamu, Lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, nah, jangan kamu percaya. Orang mengatakan, wah Yesus menampakkan diri di sini, di Kopeng. Lah ngapain Yesus di Kopeng? Ya karena menyirami kubisnya orang Kopeng. Mungkin begitu. Kopeng geger heboh. Yesus menampakkan diri di NTT misalnya. Lah kenapa? Ya cari ikan di sana mungkin. Karena NTT banyak ikannya. Jangan percaya. Alkitab sudah mengatakan, amin. Amin. Ya toh, saudara jangan gampang percaya. Lanjut dibaca sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu Ya. akan muncul. terus. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat terus. Sehingga sekiranya mungkin Ya. mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, menyesatkan orang pilihan juga terus. Camkanlah, Ya. aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, lanjut. Jadi apabila orang berkata kepadamu, Nah, perhatikan, kalau ada orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. janganlah kamu pergi ke situ. Ya, atau lihat, Ia ada di balik bilik. ya, ia ada di dalam bilik, bukan di balik bilik ya. Dia ada di dalam bilik. Artinya ada di kamar. Terus, Janganlah kamu percaya. nah, jangan percaya kalau ada yang mengatakan, oh Tuhan Yesus menampakkan diri di triangulasi sana. Dia datang, terus saudara nanti beramai-ramai menyembah Tuhan di sana. Jangan percaya. Amin. Triangulasi memang tempat yang indah untuk kita bergumul, berdoa, berpuasa. Tapi Tuhan tidak akan menampakkan diri dengan cara-cara seperti itu. Sebab, Sama seperti kilat Nah. memancar dari sebelah timur. sama seperti kilat. Coba diulangi, sebab Sama seperti kilat memancar dari sama sebelah seperti timur, kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. iya, demikianlah. Malah kelak kedatangan anak manusia. Nah, berita kedatangan anak manusia itu seperti kilat memancar dari timur ke barat, saudara. Kenapa? Saya kok tidak memilih pelayanan di Pontianak dulu yang sama-sama dipersiapkan Tuhan atau Medan? Di sana ada 1.500 hamba Tuhan yang sudah berfellowship bersama Pak Joni Pardede. Andai kata saya datang ke sana tentu disambut. Seperti beliau datang ke Jogja juga kita sambut dengan timnya. Ada tukar mimbar. Kenapa saya tidak mendahulukan kota-kota lain yang lebih dekat? Setelah 23 tahun pengajaran pembangunan tubuh Kristus ini saya mamah biak. Ketika saya harus keluar, kenapa Tuhan mengutus saya ke Papua? Tabernakel itu pintu gerbangnya sebelah timur. Kalau Indonesia itu terpilih, berarti di sini cikal bakal pembangunan tabernakel rohani, tubuh Kristus rohani, bait Allah rohani. Pintu gerbangnya di sebelah timur, pintu Eden itu di sebelah timur, tabernakel itu pintu gerbang di sebelah timur. Ketika Yosua mau masuk Kanaan juga dari timur, itu juga satu nubuat. Oleh sebab itu saya diperintahkan Tuhan membuat satu tema, membuka gerbang timur Papua bagi keselamatan bangsa-bangsa. Kenapa yang terpilih kok Papua dulu dari seluruh Indonesia? Selama kita menerima pewahyuan 23 tahun ini kan kita memamah biak untuk intern. Tapi ketika kita harus keluar, mulai go internasional, mulai keliling Nusantara, kok Tuhan suruh ke Papua? Yang mendapatkan kasih karunia, yang mendapat rahmat, yang pertama kali ditolong Tuhan, kok Papua? Saya jadi teringat
ketika Yesus dalam proses salib dari rumah Pontius Pilatus naik ke Bukit Juljutan memikul salib, berkali-kali jatuh bangun tersungkur sampai akhirnya Tuhan tidak mampu bangkit. Maka yang menolong memikul salibnya Tuhan adalah seorang yang berkulit hitam, berambut keriting, bernama siapa? Simon Kirene. Simon Kirene itu bukan bermata biru, berkulit bule, berambut pirang. Simon Kirene itu orang kulit hitam, rambutnya keriting, satu ras dengan orang Papua. Nah, ketika Papua terbuka, harta benda terpendam, kekayaan Allah yang tersembunyi akan digali untuk kesejahteraan Papua, kesejahteraan Indonesia, untuk membiayai kegerakan. Para pejabatnya menerima, mulai dari bupati sampai gubernurnya menyambut. Bahkan seperti kesaksian saya kemarin, mereka siap membangun sentral pembangunan tubuh Kristus. Jadi Christian Central atau Christ Body Fellowship Center dengan biaya 7 triliun. Dan sekarang rombongan hamba-hamba Tuhan sudah mulai berangkat menjembatani ya di dalam misi doa profetik dan misi memberitakan pembangunan tubuh Kristus, hierarki tubuh Kristus tentang masa kedatangan Tuhan. Ada 9 orang. Nanti pada akhir November akan disusul dengan Ibu Gubernur yang berangkat menjangkau Amerika, Tengah, Utara, Selatan, Afrika, menjembatani hubungan Timur dan Barat. Kalau hubungan Timur Barat nanti sudah terjembatani, para hamba-hamba Tuhan melalui duta-duta besar yang sangat banyak dikenal oleh beliau nanti menerima, akan terjadi satu konferensi internasional pembangunan tubuh Kristus di Papua yang bukan hanya mengundang 3.000 atau 4.000, malah 5.000 lebih hamba Tuhan. Bukan hanya puluhan negara, tapi ratusan negara. Saya tidak pernah membayangkan itu. Itulah sebabnya berita kedatangan Tuhan itu seperti kilat memancar dari timur ke arah barat, melontarkan cahayanya ke arah barat. Kalau selama ini orang Indonesia mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan orang barat, selalu yes man. Dapat uang sedikit dari orang barat, doktrinnya orang barat disantap, dimakan. Entah itu doktrin benar, entah itu doktrin sesat, entah doktrin yang bagaimana, entah itu antek-anteknya Kabbalah. Pokoknya kalau dari barat itu serba ditelan. Tapi suatu saat orang barat harus duduk diam mendengarkan firman Allah ini. Amin. 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 Saudara yakin? Yakin. Oleh sebab itu sudah dipersiapkan sedemikian, sudah ditempa. Harus mahir dengan ini, dengan tubuh Kristus, mahir dengan hierarki. Harus mahir tentang waktu ini. Saya akan paparkan ini pelan-pelan. Saya akan paparkan setahap-setahap. Oleh sebab itu simak, perhatikan, catat. Karena nanti saudara suatu saat bertanggung jawab untuk memberi jawab kepada setiap orang. Manakala dalam konferensi nanti saudara harus berkomunikasi dengan orang dari Kenya, dari Somalia, ya, dari Namibia, dari Cape Town, Afrika Selatan, atau dari Australia, dari mana, harus menjawab mereka, harus mahir. Saudara tidak memiliki kelebihan apapun kalau bertemu dengan mereka. Kekayaan saudara juga tidak kaya. Kalau konferensi itu nanti terjadi bukan saudara yang membiayai, tapi saudara punya kelebihan di sini. Berita kedatangan Tuhan itu seperti kilat memancar dari timur, melontarkan cahayanya ke arah barat. Ya, di mana ada bangkai, Di situ burung nasar berkerumun. nah kenapa di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun? Bangkai itu bicara soal makanan. Burung nasar ini adalah gambaran, ya, kekuatan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang mampu menembus badai, hamba-hamba Allah yang mampu menembus tantangan, hamba-hamba Allah yang memiliki mata jeli seperti mata burung nasar yang mampu menangkap mangsa dalam jarak 18 kilo sampai 20 kilo. Dia bisa menembus, dia memiliki pandangan visioner, seorang hamba yang visioner, hamba yang memiliki masa depan, memiliki gambaran masa depan. Nah saudara, jadi masalah waktu ini sesuatu yang luar biasa pentingnya. Waktunya dipersingkat. Kalau waktunya tidak dipersingkat, mustahil
Tuhan datang mendapatkan umatnya diselamatkan. Ketika orang mengolok tentang berita kedatangan Tuhan, mana katanya Tuhan datang sejak zaman dulu sampai sekarang. Nenek moyang kami pada mati, berita tentang kedatangan Tuhan ya seperti itu, nggak pernah terlaksana. Itu memang taktiknya iblis. Manusia, pendeta dibuat ya mengatakan berita dusta yang dasarnya bukan Alkitab, dasarnya hanya khayal, dasarnya hanya mimpi, bukan khayal dari Roh Kudus, mimpi dari Roh Kudus, tapi khayal dari daging. Mengatakan tanggal sekian bulan ini nanti Tuhan datang, itu sudah tidak tepat. Sebab kalau menyangkut hari, tanggal, jam itu bukan urusan kita, itu urusan Bapa. Tapi ada hamba Tuhan yang mengatakan nanti tanggal sekian bulan ini Tuhan datang, 21 Desember tahun 2012 Tuhan datang nanti. Itu pendeta percaya, itu di Papua itu ada KKR khusus tentang itu. Betul ya Pak Yohanes ya? KKR tentang kedatangan Tuhan yang dicatat tanggal 21 Desember tahun 2012 berdasarkan ramalan seorang suku Maya. Loh kok enteng sekali gitu loh. Kedatangan Tuhan kok cuma dikaitkan dengan ramalannya orang suku apa Maya, orang Indian dari Amerika sana. Nah itu suatu hal yang sangat-sangat katakan tidak tepat. Ya, karena kecerobohan hamba-hamba Tuhan, para pendeta itu maka menjadi olahan. Seksi Yehova yang meramalkan sekitar tahun 1930-an Yesus datang. Padahal Yesus belum datang, tetapi Seksi Yehova tetap ngotot Yesus sudah datang. Karena Yesus sudah datang, berarti sekarang ini kerajaan 1000 tahun damai sudah. Firdaus yang dipulihkan. Oleh sebab itu orang Saksi Yehova nggak mau beribadah di gereja, di gedung, di rumah, nggak mau. Ibadahnya di tempat-tempat terbuka, di padang-padang, di mana-mana. Karena Pak ini dianggap ini sudah apa? Nggak mau menghormati bendera sang saka, menghormati pahlawan, nggak mau. Karena ini kerajaan 1000 tahun damai. Artinya kayalnya, pikirannya ini Firdaus, ini sudah kerajaan 1000 tahun damai. Karena Tuhan sudah datang dulu. Padahal dunia yang masih berketekan, tidak karuan, gelap pekat dengan dosa, kemaksiatan. Amin. Tapi dianggapnya ini apa? Firdaus, jadi mereka beribadah di bawah pohon, tidak mau. Oh, itu kita hargai militannya di dalam memegang keyakinan iman. Kalau saudara itu seperti orang Seksi Yehova dalam memegang keyakinan iman, wah luar biasa. Ya, jadi banyak orang mengolok orang Kristen. Mari dibaca 2 Petrus pasal 3 ayat 3 mulai dibaca. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dibaca. 2 Petrus pasal 3 Ya. ayat 3. Ya. Yang terutama harus kamu ketahuilah Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Nah, jadi orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu itu akan mengejek, mengolok kita. Terus apa olokannya kata mereka? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, di mana janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, Segala sesuatu tetap seperti semula. ya, terus Pada waktu dunia diciptakan. bahkan mereka meledek kita. Dunia semakin indah ya. Bintang film yang cantik semakin banyak, selebritis semakin banyak, kesukaan dunia semakin biasa, kenikmatan apapun sekarang bisa dinikmati dengan cara mudah. Mana Tuhan datang sejak dulu sampai sekarang? Nggak ada. Mereka mengejek kita. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa Oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. ya, dan Juga bumi yang berasal dari air, Ya. oleh air. terus lanjut. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, Ya. dimusnahkan oleh air bah. Nah, mereka tidak pernah mengingat bahwa bumi yang pernah dicipta Allah ini oleh karena dosa kejahatan manusia pernah dihancurkan oleh Allah melalui air bah. Nanti pada akhir zaman bumi ini akan dihanguskan oleh api yang membuat langit bumi ini leleh, lenyap. Terus tetapi Oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, Ya. disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang nah, orang sekarang fasik. ini terpelihara dari api, tapi nanti suatu saat pamungkas menghancurkan bumi itu dengan api. Rasul Petrus mengatakan leleh semua anasir nanti. Itu yang disebut kiamat sungguh-sungguh. Terus dibaca ayat 8, akan tetapi Saudara-saudaraku,
yang kekasih, Ya, terus? yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Nah, kalau berbicara tentang hari Tuhan, ini judulnya hari Tuhan. Ingat, yang satu ini jangan dilupakan bahwa Di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun. di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1000 hari. tahun sama dengan satu hari. Ingat, kalau membicarakan tentang kedatangan Tuhan, satu hari itu 1000 tahun bagi manusia, 1000 tahun manusia itu sama satu hari bagi Tuhan. Ingat, kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Berarti ada kaitannya dengan nubuat lain. Nanti kita lihat saja. Ya, lanjut ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati Nah, janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun. Ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. terus, Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya. melainkan supaya semua orang berbalik dan Nah, berubah. jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat, satu hari sama dengan 1000 tahun untuk manusia. 1000 tahun manusia, satu hari untuk Tuhan. Kalau kamu bicara tentang kedatangan Tuhan, berarti ini memerintahkan kita untuk menyelidik apa yang satu hari 1000 tahun, 1000 tahun satu hari itu apa, hitungan apa, nubuat apa itu. Yang erat kaitannya dengan soal kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, kalau sudah membaca Wahyu pasal 22 ayat 10 dan 11, jangan meteraikan. Ya, coba dibaca saja. Wahyu 22 ayat 10 dan 11, ganti yang baca. Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Ya. Mari diganti yang membaca. Pak Hari Subagio. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Ya. sebab waktunya sudah dekat. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, Biar rakyat terus berbuat jahat, ya terus, barang siapa yang cemar, ya biar rakyat terus cemar, terus, dan barang siapa yang benar, biar rakyat terus berbuat kebenaran. ya terus, Barang siapa yang kudus, ya. biar rakyat terus menguduskan Nah, dirinya. karena waktunya sudah dekat, nanti akan mengakumulasi, nanti akan mengglobal masing-masing. Kebenaran itu akan menyatu, mengglobal dari kecil, lokal, nasional, sampai internasional. Ini yang disebut tubuh Kristus. Yang jahat pun begitu. Lucifer dan konspirasinya, serta mempelai yang sedang dibangun. Kemarin sudah baca, yaitu dalam Wahyu 17 dan Wahyu pasal 18 yang disebut pelacur besar, ibu kekejian, kenajisan di bumi, disebut mempelai perempuan sundal Babil, gereja selingkuh, gereja kompromis, gereja yang bermanis-manis dengan dosa dunia, ya, gereja yang serba terbuka terhadap persekongkolan apapun, kompromi dengan dosa apapun. Ya, seperti perkataan Nyai Roro Kidul yang terus bergaung di dalam telinga saya. Setiap kali Nyai Roro Kidul itu menyodorkan kekayaannya untuk membantu saya menjadi orang besar, bukan saja di Jogja ini, tapi di Indonesia dengan kekayaannya. Dia mengatakan, jangan berbicara tentang korban Kristus dan salib, jangan berbicara tentang kitab Wahyu dan pembangunan tubuh Kristus. Berbicaralah apa adanya, sebagaimana layaknya pendeta biasa. Kamu minta apa saja. Itu berarti kalau hamba Tuhan itu tidak berbicara tentang salib, tidak berbicara tentang rencana kedatangan Tuhan yang kedua, tentang tubuh Kristus, tentang hierarki, tentang masa, bicaranya mungkin berkat terus, kesembuhan terus. Wah, saya kaya raya saya. Nyai Roro Kidul suka sekali itu. Udah, jangan bilang soal salib, jangan bilang soal korban Kristus, jangan soal samsara salib, jangan bicara soal kitab Wahyu, jangan bicara soal kitab mempelai. Nah, saudara, itu keinginannya. Nah, jadi saya sampaikan pada saudara, iblis itu paling tidak suka, karena semakin kita paham waktu,
kita semakin mengerti, semakin bersiap, iblis itu semakin terhimpit. Posisi kita semakin kuat, kita semakin rukun, kita semakin merapat, kita semakin terikat dalam kesatuan organisme, itu kemenangan. Kegenapan Kejadian 3 ayat 15 bahwa benih perempuan itu nanti akan meremukkan kepala ular naga. Sama seperti janji Tuhan, bahwa jikalau tubuh itu sudah menaklukkan diri kepada Yesus yang menjadi kepala, maka bagian tubuh yang disebut kaki itu nanti akan menginjak meremukkan kepala ular. Itu tubuh Kristus, kesatuan yang esa, kerukunan itu menjadikan lawan kita pecundang nanti. Kita hancurkan. Oleh sebab itu iblis tidak suka. Sudah kasih Tuhan, jangan meteraikan perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Perkataan waktunya sudah dekat ini menunjukkan bahwa bagi segala sesuatu itu ada masanya. Perkataan yang mengatakan bahwa waktunya tidak akan ditunda lagi, ya, melainkan akan dipersingkat. Wahyu pasal 10 juga mengatakan bahwa tiada penundaan lagi. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu ada masanya. Pembangunan tubuh Kristus itu ada masanya. Orang bekerja itu ada masanya. Seorang karyawan yang bekerja sehari suntuk dibatasi oleh peraturan 8 jam, ya, itu nasional, dengan waktu istirahat, tenggang waktu istirahat 1 jam, jadi kerja 7 jam. Tapi kalau internasional 6 jam kerja, ya. Oleh sebab itu peraturan internasional hari Sabtu itu libur karena jam kerjanya cuma 6 jam. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Artinya orang bekerja di bumi pun ada waktunya, ada batasannya. Orang bekerja tidak selamanya bekerja, mulai dia bekerja umur 25 tahun nanti sampai umur 80 tahun terus bekerja. Ada masa persiapan pensiun. Umur 48 tahun kalau dalam level tertentu dipensiun. Umur 55 tahun dalam level jabatan tertentu dipensiun. Umur 58 tahun untuk jabatan tertentu dipensiun. Itu ada waktunya artinya. Untuk membangun satu proyek, mendirikan satu bangunan pun ada deadline waktunya. Ya, misalkan ini satu kontraktor, ya, memenangkan satu tender pembangunan gedung apa yang nilainya misalkan sekian triliun. Nanti deadline-nya misalkan tanggal 31 Desember. 31 Desember belum selesai. Istilah orang bisnis terkena penalti nanti. Ya, 1 minggunya atau 1 harinya atau 1 bulannya terkena penalti berapa miliar karena keterlambatan itu. Itu aturan main bisnis. Berarti untuk semua itu ada waktunya. Waktu kedatangan Tuhan Yesus pun ada waktunya. Tapi saya juga tidak mau menyalahi firman Allah dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus nanti datang tanggal misalkan, ya, 2 Juli tahun 2029. Wah, bodoh sekali kalau saya mengatakan begitu. Nanti saya kualat terkena firman ini. Mari baca Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Matius pasal 24, ya. Saudara catat semuanya supaya nanti kalau saudara harus memaparkan, kalau saudara suatu saat harus memberi pertanggungjawaban karena orang bertanya, ya, apa betul gerejamu menyiarkan berita kedatangan Tuhan? Yes. Oke, memang benar. Bagaimana larah-larahnya, nalarnya bagaimana? Nah, saudara bisa bertanggung jawab. Atau suatu saat saudara menjadi narasumber dalam satu seminar, menjadi narasumber dalam satu pelayanan. Kalau nanti seminar, kalau suatu saat, ya, saudara, orang Papua, orang NTT mendorong saya tahun 2011 Romo harus masuk Senayan. Saya bilang, loh, masuk Senayan itu nggak sedikit. Berapa biayanya Pak Andre ke Senayan itu? Hah? Sekitar 2,5 M. Itu sekali pakai, ya, sehari atau 3 hari itu? Sehari. Jadi kalau 3 hari 7,5 M. Dan mereka bilang, oh itu dana yang kecil Romo katanya. Pokoknya Romo, wah mereka berdoa keras sekali. Tahun 2011 Romo harus masuk, berita ini harus masuk Senayan. Sekarang bukan saja Senayan, mereka akan menyelenggarakan pastor conference, istilah mereka, konferensi para pendeta.
Mereka harus mendengar berita ini. Oh, luar biasa. Papua dibakar gelora api, ya. Karunia Roh Kudus, kasih karunia Allah tercurah di sana luar biasa. Mereka berangkat ke Amerika itu siapa yang membiayai? Kalau saudara yang membiayai, mana mungkin sudah mampu. Ya, tanggal 14 nanti sampai pertengahan Desember, saudara. Visanya bisa apa? Kalau bisa misalkan bisa turis 2 minggu, mereka harus keluar dari suatu negara. Nanti urus lagi, balik lagi masuk. Wah, itu rumit sekali urusan keimigrasian itu. Kalau sudah menyangkut pemberitaan seperti itu. Beda kalau cuma turis sekian minggu. Tapi kalau sudah pemberita, itu visanya lain. Nah, saudara kasih Tuhan, ini keajaiban Tuhan. Saya tidak meneliti hari dan jamnya. Dibaca Matius pasal 24 ayat 36. Ayat 36, mari dibaca Pak Hari. Tetapi tentang hari dan saat itu, Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. nah, but of that day and hour no one know. But of that day and hour no one know. Dikatakan dalam bahasa Inggris begitu, tentang hari dan jam atau waktu ketikanya. Ketika itu detik atau menitnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Not even the angels of heaven, ya, but my Father only. Tetapi hanya Bapa yang di surga yang tahu. Malaikat-malaikat tidak. Ya, anak pun tidak. Oleh sebab itu saya tidak menyelidik tanggalnya, harinya, jamnya. Saya menyelidik masa seperti Nabi Daniel mengatakan tentang masa. Nabi Daniel itu mengatakan tentang masa kedatangan Tuhan, masa antikris. Tahun-tahun di mana dunia dilanda antikris, tapi Nabi Daniel juga tidak mengatakan masa antikris itu nanti berlaku mulai tanggal sekian, ya, jam sekian, tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini sampai. Tidak, Nabi Daniel hanya mengatakan masanya. Ancer-ancer tahunnya saja, lamanya sekian tahun. Tentang kedatangan Tuhan juga, tentang semuanya dikatakan masa. Masa itu sama dengan tahun, identik dengan tahun. Jadi supaya saudara paham. Nah, saya tidak menyelidik ini. Matius 25 ayat 13 juga begitu mengatakan. Coba dibaca Matius 25 ayat 13. Karena itu, Ya. berjaga-jagalah, Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan Ya. hari maupun akan saatnya. sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tentang hari dan jamnya kita tidak tahu. Ya. Tentang hari, that day, ya, dikatakan that day nor the hour dalam bahasa Inggris. Tentang hari dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Ini jelas Markus 13 ayat 22 juga mengatakan gitu. Oleh sebab itu kita tidak menyelidiki hari dan jamnya, tetapi tahun. Nah, kita harus paham bahwa Tuhan Yesus itu datang menjadi penggenap, penyempurna dari semua firman nubuatan, bukan datang untuk menghapuskan kitab-kitab Taurat. Selama langit dan bumi belum lenyap, tidak ada satu kata, satu suku, satu kalimat, satu iota pun yang dilenyapkan dari kitab suci sebelum semuanya digenapi. Artinya tentang segala hal, tentang ukuran-ukuran dalam tabernakel, tentang penciptaan manusia yang 6 hari, ya, tentang banyak hal, nubuat tentang 70 sahabat Daniel itu, nubuat tentang 7 tahun panen raya, 7 tahun kelimpahan itu tidak akan dihapuskan, itu nanti akan digenapkan semuanya. Semua akan digenapkan, semua akan digenapkan. Oleh sebab itu, perlu saudara pahami, perlu saudara ketahui. Ya. Kalau kita berbicara tentang waktu, ada 3 masa yang harus kita pahami. Coba slideshow yang keempat, X masa. Ya. X masa. Halaman 2, poin yang keempat. Slideshow yang keempat, X masa. Di sini ada 3 hal
3 pembagian masa pada akhir zaman yang patut kita perhatikan, kita simak. Ya, makalah saudara itu halaman 2.4 X masa. Perhatikan. Ya. Saya perhatikan di sini. Yang pertama adalah yang disebut X masa. X masa dengan 2 tanda tanya ini masa yang tidak kita ketahui pada waktu itu. Kita tidak tahu posisi kita sampai panen raya nanti itu berapa tahun. Tetapi tentang 7 tahun panen raya ini kita tahu. Ini nubuat dari Kejadian pasal 41 ayat 29 dan 30. Akan terjadi 7 tahun masa panen raya, setelah itu diakhiri dengan 7 tahun masa kelaparan besar. 7 tahun kelaparan besar ini sudah dinubuatkan dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Ya, dinubuatkan dalam Daniel pasal 7, dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ini sudah dinubuatkan ini. Ya, yang disebut 7 tahun masa kelaparan besar yang diakhiri dengan saat kedatangan Tuhan. Nabi Daniel menuliskan sangat jelas sekali. Nanti kita lihat. Ya, kita nanti akan simak pelan-pelan. Tentang 7 tahun panen raya ini juga sudah dinubuatkan. Kitab Taurat pun menubuatkan. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Ya, tentang masa panen raya ini, terutama Kejadian pasal 41 itu menuliskan luar biasa di sana. Bagaimana Yusuf yang nantinya bekerja sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu gambaran dari raja, kaisar, presiden, ya, pejabat, menteri, gubernur, bupati. Tetapi gubernur, bupati yang mendapatkan apa? Visi dari Tuhan. Fir'aun yang bekerja sama dengan Yusuf itu Fir'aun yang mendapat mimpi dari Tuhan. Fir'aun yang rendah hati, Fir'aun yang menghargai hikmat makrifatnya Yusuf. Yusuf itu gambaran hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang visinya adalah kesempurnaan pembangunan tubuh Kristus yang esa. Seperti lahirnya Yusuf itu ditandai ucapan Rahel, Allah sudah menghapuskan aibku secara total. Sempurna, aib, dosa, cacat celah dihapuskan, ternyata sempurna. Bicara tentang pengajaran Yusuf itu pengajaran mempelai, pengajaran Yusuf itu pengajaran kitab Wahyu, pengajaran kesempurnaan. Kita tidak apa namanya, ya, tidak tahu, ya, kenapa Allah berfirman demikian lewat mulutnya Rahel ketika Yusuf lahir. Tetapi karena memang Yusuf itu adalah gambar dari seorang hamba Tuhan yang penuh dengan mimpi, penuh dengan visi, seorang hamba Tuhan visioner. Sekalipun dia dalam usia 17 tahun dia sudah mendapat tunjuk. Suatu saat dia bermimpi bahwa dia melihat berkas-berkas gandum kakak-kakaknya, 11 berkas gandum kakaknya dan adiknya itu sujud menyembah pada gandumnya dia. Ini disampaikan sama bapaknya ibunya. Bapaknya ibunya tentunya kaget loh. Masa kamu sedahsyat itu nanti disujudi sama kakak-kakakmu? Kakak-kakakmu sujud menyembah sama kamu. Benar Bapak, saya itu dapat mimpi gitu. Jangan-jangan kebanyakan tidur. Oh tidak, tidurnya cuma 2 jam kok. Nah, tadi malam kamu sembahyang tidur terus. Ya hujan kok, harus dingin banget ya, sudah ngeker. Jadi Yusuf tidak begitu. Yusuf itu betul-betul apa namanya, mendapat petunjuk Tuhan. Suatu saat mimpi lagi, dia melihat 11 bintang, matahari, bulan itu sujud menyembah di kakinya. Kaget, sampaikan sama bapak ibunya, sama Yakub. Yakub semakin kaget. Tadi malam kamu kan pergumulan, penataran hikmat makrifat, merendahkan hati, berdoa, mohon pengampunan. Loh kok malah mimpi? Berarti kamu tidur. Kamu tidur. Iya Pak, saya tidur saya itu tidak lama, mimpinya juga tidak lama, cuma mimpi seperti itu, tertidur. Masa aku ini bapakmu, matahari itu bapaknya, bulan itu ibunya. Aku, bapakmu, ibumu, kakak-kakakmu sujud sama kamu. Ini Yusuf itu orang yang visioner. Sekalipun dia itu kecil, cilik ongkla-angklek, wong cilik ongkla-angklek, linggiane dingklek, neng mangane iwak pitik. Cilik ongkla-angklek, kecil, tidak berdaya, tetapi dibanding kakak-kakaknya kan gembala senior semua.
Ya, visinya itu visi yang dari Tuhan. Nah, untuk mewujudkan visinya itu Yusuf masuk MP3. Kakaknya benci, kakaknya mau membunuh, ya, masukkan sumur, jubahnya disobek-sobek, celupkan darah domba yang dibelah, tunjukin bahwa ini loh, jubahnya anakmu. Ketemukan koyak-koyak di padang belantara. Padahal Yusufnya dijual ke Mesir. Umur 17 tahun. Ikut Potifar, difitnah, masuk penjara, di penjara menjadi tempeng. Ya, memimpin penjara. Kedatangan juru minuman, juru makanan, mimpi dengan hikmat makrifat Allah. Petunjuk Allah, mimpinya juru minuman, ya, diuraikan. Juru minuman, dalam waktu sekian hari kamu nanti akan ditinggikan. Juru makanan kamu akan digantung. Betul, tapi ingatlah aku nanti kalau kamu keluar, aku ini orang Ibrani, aku tidak salah. Aku dipenjara karena fitnah. Nah, apa yang terjadi? Mimpinya juru minuman tergenapi, dia naik tahta. Sampai 2 tahun, Yusuf dilupakan. Setelah 2 tahun, Raja Fir'aun ganti dapat mimpi. Nah, kalau Raja Fir'aun kan tidak ikut penataran hikmat makrifat. Jadi kalau dia mimpi, berarti tidurnya banyak, tidak apa-apa. Amin, saudara mimpi, vision, atau gimana? Paneling yang digunakan? Hah? Yang mana? Sembuh raruh. Adem merah karuan, udan deres, bocor kabeh. Kacau balau. Mestinya kalau hujan itu diizinkan terjadi, saudara, kan sudah saya katakan, koordinasi, lawan, tangkal, pindahkan ke tempat lain. Sudah diuji kan? Amin? 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 Loh, kenapa saudara tidak melakukan? Lawan, uji, ditangkal. Ya, bolehlah turun beberapa saat, tapi jangan lama-lama langsung selesai supaya udara seger gitu. Saya lanjutkan. Fir'aun dapat mimpi tentang 7 lembu yang gemuk dimakan 7 lembu kurus, 7 mayang gandum bernas disantap 7 mayang gandum kurus. Tidak tahu artinya. Semua ahli tidak bisa memahamkan. Juru minuman ingat, oh iya, saya punya sahabat di dalam penjara. Dia bisa memaknai mimpi. Panggil, mandi, cukur, pakai pesalin baju baru, menghadap Fir'aun. Yusuf, bisa nggak kamu memahamkan mimpi yang aku terima? Allah lah yang akan mengungkapkan. Berarti Yusuf itu punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Dia bisa bertanya sama Tuhan. Dia bisa kontak sama Tuhan. Ini mimpinya Fir'aun begini Tuhan. Apa ini maknanya? Oh, begini. Nanti akan ada 7 tahun masa kelimpahan besar. Setelah itu akan datang 7 tahun masa kelaparan dasar yang menghancurkan segala sesuatu di seluruh dunia. Oleh sebab itu Yusuf harus begini. Semuanya sampaikan sama Fir'aun. Dan Fir'aun berkata dalam Kejadian 41, oh, karena Allah sudah menyatakan rahasia ini pada kamu, dan tidak ada orang yang penuh roh Allah, penuh roh kudus, secerdik, sebijaksana kamu. Maka hari ini aku mengangkat engkau menjadi penguasa atas Mesir. Tanpa sepengetahuanmu tidak boleh orang mengangkat tangan atau mengangkat kakinya tanpa perintahmu. Ini cincin meteraiku, ini keretaku. Umurnya 30 tahun. MP3-nya Yusuf 17 sampai 30 berarti berapa? 13 tahun. Panen raya itu terjadi. Ini nanti akan terjadi pada akhir zaman. Saudara, Yusuf akhir zaman. Saudara bekerja sama dengan para pejabat. Oleh sebab itu jangan kaget kalau banyak pejabat datang pergi mencari gembala. Karena sekarang yang bisa baru gembala. Harusnya kalau hikmat makrifatmu itu sudah hidup semuanya, sudah melek semuanya, mata makrifatmu sudah terbuka semuanya. Bukan saja saya, nanti banyak menteri mencari saudara, banyak jenderal mencari saudara. Amin? Amin? Karena Yusuf itu nanti bekerjasama sama Fir'aun. Ya, jadi 3 masa ini harus kita pahami. X masa, rahasianya sudah kita ketahui. X masa yang dimulai tahun 2002, tepatnya Juli 2002, ya, itu terungkap tanggal 11 Juli 2006 setelah puasa panjang. Puasa 9 bulan bersama seluruh jemaat waktu itu. Di tengah-tengah puasa itu saya sendiri mengambil 40 hari. Di sini diungkapkan penataran hikmat makrifat di sana, di ruang tamu di sana. Tanggal 10 saya berjanji memaparkan ini. Pada saat itu saya paparkan
X masa itu menyisakan waktu 9 tahun ini. Tapi sekarang November 2010 ini, posisi kita sekarang di sini, X masa dari sini sampai panen raya tahun 2015 pertengahan itu tinggal 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan kita harus melakukan rekrutmen, menjaring 568 personel masuk hierarki tubuh Kristus. Sudah masuk dari Indonesia 171 orang, dari Indonesia masih kurang 170, dari luar negeri 227. Bagaimana kita menjangkau mereka dalam waktu yang singkat, 4 tahun 8 bulan, kalau tidak terjadi keajaiban seperti yang saya ungkapkan tadi. Timur Barat ya dijembatani. Kalau jembatan itu terbangun, mereka nanti akan ditarik. Memahami pembangunan tubuh Kristus, hierarki, tetapan masa, terjadi International Representative Conference yang dihadiri ribuan hamba-hamba Tuhan. Tokoh-tokoh ini nanti akan terjaring di situ sebagian besar pada masa MP3 ini. Setelah genap jumlah 568, mereka ditahbis di sini. Tahbisan ketiga ini. Tahbisan kedua. Ditahbis untuk menjadi penuai dalam satu hierarki. Jadi panen raya pun terkoordinir, tidak kacau balau. Panen secara jasmani, kita nanti akan menuai berkat-berkat kekayaan bangsa yang mengalir karena dunia dilanda keguncangan yang luar biasa. Tidak ada pangkat kekayaan yang mampu mengatasi problem manusia selain nasihat firman yang dimiliki para hamba Tuhan. Nilai seorang konsultan spiritual nanti luar biasa harganya. Seperti Mas Murni saja. Semua orang akan mencari hamba Tuhan yang penuh hikmat makrifat pada saat panen raya itu. Jadi kita akan menuai, panen berkat lumbung kita akan melimpah secara jasmani, secara rohani, panen jiwa-jiwa. Baru setelah masa panen raya berakhir, segala berkat yang kita simpan, kuasa, hikmat, makrifat, kemuliaan, kekayaan yang kita simpan, nanti kita manfaatkan menghadapi masa kelaparan besar yang lamanya 7 tahun. Ini kegenapan dari kitab Nabi Daniel pasal 7, kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27, kitab Nabi Daniel pasal 12, Wahyu pasal 1 sampai pasal 19. Dari sini nanti. Dari sini ya, pertengahan tahun 2022. Ya, ditambah 7 tahun sampai pertengahan tahun 2029 di sini. Tuhan datang. Ini disebut masa kitab Wahyu, masa kelaparan besar. Tubuh Kristus yang esa, yang sesungguhnya itu dibangun di sini. Jadi MP3 ini persiapan personilnya. Ini materi pembangunan, material dikumpulkan, jiwa-jiwa dikumpulkan. Nah di sini baru dibangun, dibentuk, ditempa, diperhalus, ya, diseleksi sampai masuk satuan tubuh. Jadi sekarang ini masih masa persiapan untuk para apa? Tokoh anti fasilitas yang masuk hierarki. Masih belum masuk pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya. Boleh dikatakan ini merupakan rangkaian pembangunan tubuh Kristus. Ya, tapi kenyataan pembangunan tubuh Kristus itu nanti terjadinya saat kitab Wahyu itu digenapi. Ya, masa penuaian besar, kelimpahan besar, panen raya itu adalah masa di mana material yang akan dibangun, batu-batu itu dikumpulkan, kayu-kayu, ya, emas, perak, tembaga dikumpulkan lewat panen raya. Tapi belum dibentuk. Pembentukan itu nanti saat 7 tahun kelaparan itu terjadi seleksi luar biasa. Bahasa kitab Wahyu 7 kali percikan darah, penyucian, pendamaian yang sempurna, seleksi surgawi. Ya, bukan seleksi alami, tapi seleksi surgawi. Nah, sehingga situ Tuhan ini juga menggenapkan nubuat dari kitab para raja. Inilah yang disebut pembangunan tubuh Kristus sesungguhnya itu di sini. Tadi saya katakan MP3 13 tahun ini dengan 10 agendanya itu persiapan untuk budak rodi, untuk tokoh anti fasilitas yang akan dipakai masuk panen raya. Dipersiapkan hierarki itu. Malaikat sang surya 7 guru
70 penatua, 490 penghulu dipersiapkan, dididik, diajar, cerdik, cerdas, bijaksana, ditempa, digembleng menjadi cakap, terampil, berhikmat, bermakrifat, melakukan pekerjaan jasmani dan rohani cakap. Sampai mereka masuk wisuda pentahbisan kedua menjadi penuai di sini. Penuaian itu adalah saat-saat mempersiapkan materi pembangunan kerajaan surga di bumi, baut Allah rohani. Materi itu baru dikumpulkan, disiapkan. Baru nanti setelah masuk 7 tahun masa kelaparan atau 7 tahun masa kitab Wahyu, semua materi itu ditata, batu-batu disusun, dibangunlah tubuh Kristus atau sidang mempelai Tuhan. Lamanya 7 tahun pembangunan bait Allah rohani itu nanti 7 tahun. Ya, 3,5 tahun praaniaya. Ini penyatuan gereja bangsa kafir, gereja yang berasal dari non Israel dengan gereja yang berasal dari bangsa Yahudi. Yang surat Roma menuliskan sisa dari Israel yang akan diselamatkan nanti. Lamanya 3,5 tahun waktunya penyatuan itu. Sampai gereja menyatu, bersekutu dengan Allah Roh Kudus, dinyatakan mengandung dan lahir anak laki-laki. Dan di sini nanti gereja mengungsi ke padang belantara. Dunia dilanda masa antikris 3,5 tahun, 3,5 masa sampai Tuhan datang. Ini 7 tahun ini adalah 7 tahun pembangunan bait Allah rohani, kerajaan surga di bumi. Kenapa begitu? Ini menggenapkan nubuat 1 Raja-Raja pasal 6 dibaca. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dan ayat 38. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dan ayat 38 ya. Salomo mendirikan bait suci. Ya, perhatikan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja Israel dalam bulan Sif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi ini posisinya 480 tahun setelah Musa. Berarti kurang lebih sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Ya, mendirikan bait Allah seperti yang ditetapkan sesuai dengan petunjuk Tuhan di atas Gunung Sinai ketika Tuhan mengangkat Musa naik ke surga. Lanjut ayat 38 dan dalam tahun yang ke-11 ya, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8 selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, terus dan sesuai dengan segala rancangannya. ya, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. nah, jadi bait suci zaman Raja Salomo itu didirikan juga selama 7 tahun. Bait suci rohani nanti juga dibangun selama 7 tahun. Bait suci rohani dibangun selama 7 tahun. Ya. Seperti 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 Raja pasal 6 ayat 38. Nah, pembangunan bait Allah rohani yang lama 7 tahun ini menggenapkan nubuat bait Allah yang dibangun Raja Salomo. Bait Allah yang super megah. Kalau dulu kemegahannya itu tercermin karena emas, perak, batu-batuan permatanya yang tiada ternilai, tapi kemegahan bait Allah rohani pada akhir zaman ini terpancar kepada Shekinah glory, kemuliaan hadirat Allah yang dinyatakan, kuasa, hikmat, makrifat yang menyertai pembangunan bait Allah rohani ini merupakan suatu kemuliaan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, sekali lagi, untuk memahami perkara ini, rahasia ini adalah rahasia di balik tirai. Rahasia tentang ketetapan masa itu tidak ditulis secara harfiah. Kalau semuanya ditulis secara harfiah, cetha welo-welo, orang Jawa mengatakan, jelas gamblang. Tuhan datang tahun sekian, wah sudah usah hamba Tuhan menyelidik. Tidak usah hamba Tuhan bergumul, berdoa, berpuasa. Doa puasa yang kita lakukan sejak tahun 87 bersama jemaat sulung itu terus memuncak. 15 Januari tahun 2005 sampai Oktober 2005, 9 bulan kita puasa itu.
9 bulan itu puasa berganti-ganti. Kalau sudah ingat waktu itu, yang rawat, yang mutih, yang harian, wah luar biasa. Ya, hikmat marifat sudah ada. Hikmat marifat itu Agustus tahun 97, angkatan pertama. Ini 2005. Doa puasa memuncak lagi 1 Juni, ya, sampai 10 Juli 2006. Waktu itu saya ingat, saya ngebleng, tidak makan, tidak minum, tidak tidur 40 hari. 1 Juli 2006 sampai 10 Juli. Kemudian tanggal 11 Julinya rahasianya terungkap. 11 Juli 2006. Saya berikan pada saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, terus puasa-puasa sampai hari ini. Maret, ya, tahun 2009 kita puasa lagi. Waktu itu saudara mengikuti pergumulan puasa berapa hari di triangulasi? Tidak makan, tidak minum, tidak tidur berapa hari? 7 hari. Diikuti berapa orang waktu itu? Belum banyak, sekitar 24 orang. Dengan panitianya total yang berangkat waktu itu sekitar 38 sampai 40 orang, 38. Diulangi yang kedua, bulan September, tanggal 13 sampai 27 September 2009. Puasanya ada 2 ranking, 10 hari dan 7 hari. Di triangulasi juga. Ya. Masuk tahun 2010, Maret sampai Juni kita puasa. Berapa? Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan non-stop seluruh jemaat. Jadi ibadah, hidup, pelayanan kita itu syarat perbaikan tirai daging. Enggak salah kalau Tuhan itu mengungkapkan rahasia atau apokalipsis, rahasia di balik tirai ini kepada kita. Bukan karena puasa kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita mau mengasihi Tuhan. Semuanya terungkap karena kasih setianya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sudah mengatur sejak zaman purba, tetapi kita menyadari bahwa kita itu dikasihi Tuhan, maka kita berusaha untuk membalas mengasihi Tuhan dengan segenap hati, menyangkali diri, merubek diri untuk bisa mendekat, menundukkan diri, takluk, taat kepada Tuhan. Kita menjalani puasa, ya, menjalani puasa. Kita melakukan MP3 yang memiliki 10 agenda, ya, 10 agenda. Coba tayangkan itu, Petso nomor 21, ya. 10 agenda itu ada pada halaman 11 kalau tidak salah. Ya, betul, halaman 11. Poin yang ke-15 itu. Ya. Itu 10 agenda. Nah, 10 agenda ini terdiri dari 10 butir. Yang telah kita jalani adalah mana? Siap, dididik, diajar, ditempa, digembleng, dibekali dan diuji. Ini agenda MP3 kedua. Ditambah agenda yang ke-6. Ya, agenda yang ke-6 yaitu ini pembersihan dari Yudas-Yudas akhir zaman. Ini terus ini seleksi ini. Komunitas ini dibersihkan. Kemudian MP3 yang ke-3 agendanya adalah peningkatan hikmat makrifat. Ini tahun 2009 ini. Ini ditambah agenda ke-6 juga, dan ini juga tetap dominan. Jadi ini ditambah ini 4, 2, dan 6. Dan agenda tahun 2010 adalah ini. Kita mengalami pemurnian pada penghujung tahun ini, menjelang berakhirnya tahun 2010. Pemurnian dari sifat watak sombong, yang merasa bahwa diri ini hebat. Pelayanan kita sudah banyak, ibadah kita banyak, puasa saudara hebat, pengorbanan saudara besar. Maka ketika kita belum juga diberkati, kemudian timbul pemberontakan. Tuhan, kenapa? Saya sudah berbuat banyak, saya sudah berkorban banyak, saya sudah melayani, saya sudah mentaati, bahkan untuk memenuhi undangan Tuhan mengikuti MP3. Saya rela hutang sana hutang sini. Katanya Tuhan memberkati, mana kok Tuhan tidak berkati? Nah, kalau saudara mengandalkan perbuatan saudara, maka saudara akan kesandung seperti Israel.
Roma pasal 9 mengatakan begitu. Kamu kesandung seperti Israel kesandung karena Israel mengejar kebenaran, mengutamakan perbuatan. Ketika Yesus datang dan Yesus tidak berbuat, membebaskan Israel dari cengkeraman Romawi, membangun kerajaan yang harfiah di bumi, mereka kecewa. Yesus disalibkan, ditendang. Tapi orang kafir selamat karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bukan karena perbuatan orang kafir diselamatkan. Orang kafir dipilih bukan karena baik, bukan karena orang kafir itu bangsa tidak bersunat, kulub yang tidak bersunat, bangsa yang najis, berilahkan ilah-ilah lain, ilah zaman. Tapi kalau Israel ditolak dan kafir diterima, ini karena kasih setianya Tuhan. Amin. Allah itu maha baik. Kalau kamu nanti diberkati, bukan karena usahamu, bukan karena pengalamanmu, bukan karena kamu hebat, tapi karena kasih setianya Allah. Allah itu setia. Kasih setia Allah itu ada sejak zaman purba. Kalau sudah diberkati, maka untuk membalas kasih setianya Tuhan itu, kita semakin mendekat, semakin sungguh-sungguh melayani, semakin serius mencintai Tuhan, semakin rapat, akrab, intim dengan Tuhan lewat sembah, doa, puasa. Bukan menonjolkan perbuatan sembah, doa, puasa kita, tapi kita berdoa, berpuasa karena kita sudah diselamatkan Tuhan lewat kasih setianya. Ini sesuatu yang memurnikan otak dan hati saya. Ketika saya berangkat ke Papua dengan iman yang nol, saudara, iman yang nol, baik secara finansial nol, saya tidak punya apa-apa. Cuma tiket pesawat saja, hotel dan segalanya dibiayai. Mobil disediakan bagus, mulai Fortuner sampai Ranger, sampai mobil Innova, makan minum disediakan, pesawat, semuanya. Saya tidak punya uang, saya susah, saya sedih. Pelayanan diakonia, ya, yang seharusnya saat seperti ini sudah panen buah naga lebat ini, tapi sampai sekarang buahnya masih sedikit, itu pun masih hijau-hijau. Di Papua selesai pelayanan di pinggir jalan banyak orang menjual mangga. Wah, pikirnya beli mangga seperti Jogja 1 kilo 9.000, isinya 3 atau 4. Sana satu butir ditanya berapa Pak? 40.000, ini yang nggak bisa 50.000, tidak jadi. Mau minum degan, tanya dulu, betul Pak Yohanes? Berapa itu degannya? Berapa ya harganya? 6.000, ya sudah beli saja kalau 6.000 di Papua. Saudara, biasanya kalau saya itu mengajak mereka pergi, ya, di tas saya itu uang kontan itu 80 juta itu pasti ada. Di rekening koran saya yang setiap saat bisa saya cairkan itu ada 150 sampai 200 juta kadang-kadang. Ketika masuk rumah makan, saya memilih rumah makan, tanyakan semuanya yang pernah ikut saya, Pak Diro, Pak Yohanes, Pak Paulus Wakiman, pernah nggak ya? Pak Bagio, Pak siapa? Yang semuanya yang pernah ikut pergumulan. Rumah makan itu mesti besar. Sekali makan rombongan sekian puluh orang, sekian juta, makan sekenyang-kenyangnya. Pulang dari pergumulan triangulasi, makan capek-capek, lelah, makan sekenyang-kenyang. Ayo makan. Saatnya puasa, saatnya makan. Itu prinsip saya. Jangan nanti saatnya makan gitu, lemak, kayak piai, kita tembelek, enggak pendek. Ya toh? Nanti saat puasa pecicilan enggak kuat. Waktunya makan, waktunya puasa. Nah saudara, saking beratnya proses saya itu nol, drop. Tapi di saat saya itu lemah, di saat saya tidak berdaya, saat nol, saat pengharapan saya nol, iman saya nol, saya berangkat ke Papua hanya sekedar kewajiban. Di sana Tuhan mencelikkan mata saya. Umat yang datang dalam KKR mulai dari 2.700 sampai 10.200 orang dalam satu pelayanan itu. Sak lapangan kok buah. Wah, saya khotbah itu kayak burung sikatan. Sudah tahu burung sikatan? Saya lompat ke sana, lompat kemari, saya ke depan, saya lari ke belakang, lari.
Karena saya kalau diam, saya tenggelam, saudara. Kenapa? Panggungnya itu penuh nuansa magic. Jadi iblis Lucifer itu mencoba, setiap panggung itu saya injak, seperti saya menginjak air tenggelam, susut. Jadi keseimbangan saya hilang. Mimbar saya, tempat saya Alkitab itu bergoyang terus. Padahal tadinya dipakai choir 25 orang, kemudian penari bayangannya itu ya, tamburin itu 25 orang ada ya, ditambah pemandunya 2 di depan, song leadernya 2. Wah, panggung yang dibuat seperti panggungnya musik rock and roll, metal musik atau dangdut musik. Wah, besar itu, goyang lampunya semua, goyang. Ketika saya pakai itu seperti mau tenggelam. Karena memang kita itu dimusuhi di sana kan, diuji sama Ondo Api, kepala suku, raja-raja di sana. Siapa Paulus itu? Dan kita menang. Akhirnya mereka merangkul kita, mereka datang semua. Sukunya dikerahkan, datang. Tanpa banner yang kita pasang cuma 2. Kalau Bapak Stephen Tong, bannernya 1000 ada di seluruh kota itu. Tapi sudah tanyakan berapa yang datang. Apa lapangan tes LUS itu di bawah merah hujan deras, ya, yang datang sedikit sekali. Di lapangan tes LUS yang datang sedikit sekali karena hujan deras. Waktu kita hujan deras masih 2.700 orang yang datang. Kursinya basah, dilapi masing-masing, duduk. Bahkan ada yang duduk hujan itu pakai apa namanya? Pakai mantel itu sudah duduk, sudah dengarkan firman. Tekadnya seperti itu, saudara. Saya dijelekkan Tuhan, apalagi Ibu Gubernur mengatakan tempat kita berkhotbah di Bukit Siklop itu akan dibeli 5.000 hektar, dibangun bangunan, intinya nanti biayanya sudah dirancang para ahli 7 triliun. Akan dilaksanakan semacam International Representing Conference. Tim sudah berangkat ke Amerika, Pak Gubernur menerima, banyak pejabat yang menerima, dan banyak dukungan dari pihak-pihak. Saya juga sempat ziarah ke makam almarhum Bapak Pendeta siapa? FG Van Gesel. Banyak orang kabar mempelai di Indonesia ini yang nggak ngerti makamnya kayak apa. Saya berdoa di situ dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kubur-kubur di sekitar almarhum Bapak Pendeta Van Gesel itu seperti bergoyang ketika kita berdoa. Bukan berdoa meminta berkat, tidak. Saya bersyukur bahwa beliau ini yang dimakamkan, disemayamkan di sini adalah seorang hamba Allah yang Tuhan pakai menerima pewahyuan, yang menjadi dasar pemberitaan saya sekarang. Karena beliaulah saya bisa begini. Beliau sudah ada di dalam tanganmu, posisinya sebagai salah satu rasul hujan akhir. Sementara kami ini masih berjuang, Tuhan berkati kami. Jadi saya tidak minta berkat sama Pak Van Gesel, tidak. Kubur-kubur itu seperti bergoyang, seperti hidup. Orang-orang yang selamat itu seperti berjingkat, melompat, bersuka cita. Betul tidak? Dirasakan tidak waktu itu? Ada Bu Sundang di sini? Nah, merasakan enggak? Seperti ada yang memeluk kakinya dari bawah. Karena kaget mungkin jadi. Wush. Tukang-tukang itu jadi istilahnya tukang menggali makam itu banyak yang mulai gitu. Kaget. Tadinya mereka terhadap kita kurang hormat, sifatnya seperti mau memeras uang, menyembunyikan makam itu. Tetapi setelah melihat kejadian itu dan mendengar doa kita, mereka langsung salut, hormat sama kita. Mau saya kasih uang, enggak mau tadinya. Saya bilang, enggak apa-apa Bapak, malah saya kasih banyak. Enggak apa-apa, sekalipun saya enggak punya uang, saya kasihkan cukup banyak. Ini untuk Bapak bersama kawan-kawan. Makam Van Gesel, lahir 9 Juni ya, tahun 19 berapa? 38 ya? 38 atau berapa? Oh, 190 berapa? Pak Yohanes apa? Kelihatannya dulu saudara pada apa namanya? Ya? Oh iya. Pokoknya beliau itu meninggal usia 66 tahun.
meninggalnya tahun 58. Tahun 58. Usia, iya, tahun 900 begitu, tahun 900 berapa? Pokoknya tahun 58 meninggal. 1892. Ya, 1892. Juni 9 Juni 1892, meninggal tanggal 11 kalau tidak salah. Tanggal 11. Nah, saudara, ini seorang tokoh yang diagungkan. Saya katakan diagungkan karena memang beliau adalah penerima wahyu pembangunan tubuh Kristus. Penerima wahyu yang luar biasa. Ya. Penerima wahyu yang dipakai secara khusus oleh Allah memaparkan rahasia tabernakel. Ya. Jadi kalau kita melihat itu satu hal yang luar biasa. Namanya di sini tertulis dalam nisannya itu Sona di sana. Saya tidak tahu artinya Sona di sana itu apa. Sona di sana, Pendeta Edge van Gessel. Ya. Lahir di Blitar 9 Desember 1892. 9 Desember ya 1892. Meninggal di Jayapura 21 Juni 1958. Ya, 58. Jadi 21 Juni 1958. Ini sejarah, saudaraku. Kalau suatu saat kita melakukan konferensi, di situ ada audiovisual flashback tentang pembangunan tubuh Kristus, ini pasti sejarah ini pasti masuk, harus dicatat ini. Kita tidak boleh melupakan. Saya juga tidak ingin nanti dianggap sebagai pencuri, ya, karena dasar kitab Wahyu yang saya ungkapkan itu adalah peta zamannya W.H. Wheeler dan tabernakelnya Bapak Pendeta Van Gessel. Saya tidak mau nanti seperti murid jalang yang mengatakan, oh ini hasil saya itu bukan apa-apa. Saya ini cuma kacung yang menyampaikan berita yang sudah dikemas oleh Allah. Berita kedatangan Tuhan itu sudah dikemas oleh Tuhan. Tuhan sendiri. Ya. Tuhan sendiri yang akan menyatakan ini kepada kita. Jadi bukan karena kita baik, bukan. Tapi karena kasih setianya Tuhan kita itu dipilih untuk memberitakan berita ini. Menyampaikan kepada saudara. Saudara dididik, diajar menjadi cakap, terampil, ulet, memahami seluk-beluk ini. Ya, jadi kalau saudara itu tidak mengerti waktu, nanti cenderung santai, seperti 5 darah bodoh, bahkan 10 darah itu, semuanya tertidur. Tidur itu artinya tenggelam dalam aktivitas daging, pemupukan hawa nafsu. Orang yang tidur itu orang yang tidur memupuk hawa nafsu dagingnya. Nah, kalau kita tidur, berarti gereja itu hancur-hancuran moralitasnya. Mengatakan dirinya mempelai tapi gontokan terus. Kabar mempelai. Berita itu menjadi sumber inspirasi saya. Apa yang disampaikan Bapak Van Gessel, apa yang disampaikan Bapak W.H. Wheeler tentang peta zaman, apa yang disampaikan Bapak Pendeta Indiono, itu yang memberikan inspirasi kepada saya. Saya harus mengakui itu. Untuk saya mengejar, saya memburu berita tentang kedatangan Tuhan, tentang pembangunan tubuh Kristus, tentang hierarki. Apa yang belum ada pada beliau-beliau itu, saya cari dengan petunjuk Tuhan berdasarkan pengajaran yang para beliau itu sampaikan. Ini harus saya akui. Saya guru dan gembalamu. Saya mengakui kebesaran jiwa Bapak Van Gessel, Bapak W.H. Wheeler yang telah memaparkan wahyu panjang lebar, Bapak Indiono yang merupakan penggugah, orang yang berteriak, mempelai datang, song-songlah dia, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, saudara, kita harus tahu waktu intinya. Segala hal tentang akhir zaman itu harus kita pahami. Karena apa? Tuhan Allah tidak akan melakukan apapun, tidak akan berbuat apapun. Mari dibaca Amos pasal 3 ayat 7 dan 8. Ya, Amos pasal 3 ayat 7 dan ayat 8.
Mari ganti yang membaca, dibaca ya. Mas Dayat Amos pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Mari dibaca. Perhatikan baik-baik, yang keras. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Yang keras lagi, Mas. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Ya. tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, percaya saudara? Allah tidak akan berbuat sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya. Sehingga telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Ya, terus Tuhan Allah telah berfirman. siapakah yang tidak? bernubuat? Nah, kalau singa sudah mengaum, siapa yang tidak takut? Auman singa itu di padang belantara. Kalau suatu saat saudara nanti datang ke padang belantara yang di Brasil sana, ya, saudara, auman seekor singa itu bisa didengar dalam jarak 6 kilo. Kalau diukur begitu, kalau kemanisan gula itu bit, ukuran panjang itu senti, desi, yang ini kalau ukuran suara itu desibel, memiliki kekuatan kurang lebih 18 desibel sampai 30 desibel, saudara. Jadi getar auman singa itu, ya, untuk menyatakan sesuatu, misalkan kemenangan atau memanggil kawanannya, memperingatkan kawanannya karena ada ancaman, itu sampai 6 kilo. Makanya dia dikatakan raja hutan. Kalau singa itu sudah mengaum, lawan-lawannya itu pasti ya bergidik meremang. Sama. Ini parabel, ini kiasan. Kalau Tuhan Allah itu sudah berfirman, sudah memberitahu pada hambanya, saya mendapat petunjuk tentang pembangunan itu Kristus, tentang hierarki itu, tentang ketetapan masa. Mana mungkin saya menekap mulut berdiam diri? Mana mungkin saya berdiam? Saya pasti akan ngomong. Biar orang menyumbat mulut saya, orang mengintimidasi saya, iblis mengancam saya, iblis mau membunuh saya, Lucifer dan konspirasinya. Ya, ingat kata Lucifer itu adalah julukan iblis dalam bahasa apa? Inggris. Yesaya 14 ayat berapa? 12. Jadi kalau sudah berkata kok bisa iblis disebut Lucifer, itu dari mana toh asalnya? Biasanya kan ada orang Kristen yang usil gitu. Oh, itu sebutan dalam bahasa Inggris, the son of the morning, putra fajar. Ya, putra fajar, bintang kejora. Itu disebut Lucifer. Lucifer. Jadi itu bahasa apa? Inggris. Sudah jangan berkata, oh itu katanya Romo saja, kok saya belum baca. Silahkan sudah terlihat terjemahan King James Version, New International Version, Scofield Version, atau versi-versi bahasa lain yang bahasa Inggris itu. Lucifer itu adalah gambaran dari bintang timur, putra fajar, ya, atau bintang kejora, malaikat yang derajatnya tertinggi, melebihi Jibril, Mikael, Serafim, Kerubium, duduknya di sebelahnya Allah. Hikmatnya, kecantikannya luar biasa, tapi hikmatnya sekarang sudah punah karena kesombongan dan kejahatannya. Kalau Allah sudah berfirman, hambanya pasti menyatakan. Dan tidak mungkin Allah itu berbuat sesuatu menghukum dunia. Nanti gunung Merapi meletus, gunung ini meletus, gunung ini meletus, gunung ini meletus. 15 gunung berbarengan kalau Tuhan tidak berfirman dulu. Mesti berfirman, mesti ada. Tidak kita salah satu hamba Tuhan di sini yang diberitahu, hambaku, dengar, nanti akan terjadi begini. Nah, hamba Tuhan itu sudah mempersiapkan. Makanya seminar akhir tahun itu perlu. Nanti pada seminar akhir tahun sudah akan diberikan warning, peringatan. Ini loh, tahun 2011 nanti ini yang terjadi ini. Bagaimana cara mengatasinya, mensikapinya? Karena Tuhan pasti menyatakan sebelum Tuhan berbuat. Kalau saya berkata, saya tidak bersenda gurau. Anak-anak ribut, waduh papi ini gunungnya terus meletus, ini gimana. Orang-orang di Jogja, pejabat di Jogja banyak yang telepon saya ketika saya di Papua, Romo ini gimana? Kita ini harus tetap bertahan atau kita harus mengungsi? Menurut prediksi Romo, ya istilahnya telaah Romo, mereka mengatakan, ya, menurut
terawang Romo. Jadi saya itu dianggap ahli apa terawang, menerawang. Pejabat di Jakarta dari kementerian minta diterawang sama Romo. Romo, saya kok begini, tolong diterawang saya ini. Ya, terawang itu bahasanya Yusuf. Bahasanya Fir'aun terhadap Yusuf. Yusuf itu ahli apa? Telaah, terawang. Mereka bertanya, menurut terawang Romo gimana? Apakah kami harus mengusut? Tidak, Bapak. Gunung Merapi sudah stop. Baik-baik. Loh, Romo kok tahu? Tapi ini katanya masih begini, harus waspada bahaya. Radio sekian. Tenanglah Bapak, itu kan kata mereka. Karena televisi itu kalau tidak ada berita, tidak dapat uang Bapak. Jadi terus ngomong, terus penduduk sampai kocar-kacir. Karena apa? Televisi ada baiknya, tapi juga ada jeleknya. Karena sesuatu yang sudah baik terus sampai saya bilang lah, pengen bledos meneh apa piye. Saya itu sampai begitu lah, kok diberitakan jelek. Padahal saya sudah berkata. Saya sudah ngomong, saya sudah berkata, beberapa pejabat sudah saya beritahu, tenang Bapak, tidak apa-apa. Saya bilang tenang, rombongannya sudah pulang ini kok. Simbahe yang pergi ke Papua sudah datang, mungkin Mbah Tanto atau Mbah siapa yang ditakuti gunungan. Gantinya Mbah Marijan nanti. Ya, ternyata Mbah Marijan tidak berdaya. Ya, saya sudah bilang, saya sudah katakan, sudah tidak ada apa-apa. Jumat malam itu terakhir. Loh, itu kok masih meletus-meletus? Gini loh ceritanya Bapak, meletus itu sampai saya gambarkan. Batu yang sebesar kerbau, sebesar gubuk sebesar rumah itu sudah lompat di bibir kawah. Batu itu dalam keadaan menyala merah. Ketika hujan turun dari langit, biar menyiram, itu pecah. Piur. Lah letupan-letupan kecil ini merupakan pecahan dari batu-batu vulkanik yang di bibir kemudian turun pecah longsor. Itu sudah biasa. Seperti areng yang habis dipakai setelika, pakai setelika areng kemudian disiram air, biur, mengeluarkan apa? Tekanan panas kan? Kalau tanganmu nyiramnya dari atas begitu, tanganmu kena uap yang panas itu, itu sudah, jadi sudah tidak meletus lagi, enggak, sudah. Lu kok orang mau tahu? Ya tahu lah. Ahli terawang kok nggak tahu. Jadi pikirnya saya itu ahli terawang, ya enggak apa-apa. Itu istilah orang dunia begitu. Ya, menteri minta diterawang, jenderal minta diterawang, calon bupati minta diterawang. Ya toh, kalau kita itu pasang tarif gitu sebetulnya ya laris manis sebetulnya. Calon bupati 1 miliar, lulus nggak lulus kembalikan uang plus bunganya. Ya toh, kalau calon gubernur ya 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau pengen job menteri sekian, job kapolda sekian, job ini sekian, banyak duitnya. Untuk menjadi pejabat itu bayarnya banyak loh saudara. Seorang anggota polisi dari non lalu lintas pindah ke lalu lintas saja gitu, itu perlu uang tidak sedikit, puluhan juta saudara. Nah itu sudah bukan rahasia umum itu. Nah kalau pengen job bagus cuman mengeluarkan uang misalkan sekian puluh juta, sekian ratus juta, enggak, bukan perkara. Tapi apakah seperti itu Yusuf? Tidak kan? Amin? Tidak, bukan itu. Makanan kita bukan dari situ. Mereka tahu silakan, enggak apa-apa. Kita berbuat kebaikan. Pelita itu kan menyala, menerangi kegelapan. Kita berbuat kebajikan kepada siapapun. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin berbuat sesuatu sebelum menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, baik para nabi, para rasul. Kepada kita semua yang disebut hamba Tuhan, Tuhan akan menyatakan. Karena saudara kurang peka, pernyataan saya terima, saya sampaikan pada saudara. Saudara nanti mahir dengan berita ini, saudara nanti memberitakan berita ini kepada siapapun. Paham saudara? Bisa paham? Jadi tubuh Kristus itu sasaran pokok. Ada tubuh Kristus, hierarki harus ada. Siapa pelaksananya? Orang-orang yang masuk hierarki. Ada pelaksananya, kita harus tahu waktunya. Nanti kita sudah tahu waktunya, kita harus tahu sumber daya anak, sumber daya lainnya, kuasa, hikmat, makrifat, kemuliaan Allah perlu. Ya, kekayaan Allah, berkat Allah itu perlu untuk kegerakan itu. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang masa. Ya, kenapa Romo berani mengatakan Tuhan Yesus datang pertengahan tahun 2029? Apa ini tidak gegabah? Nanti kalau nggak terjadi bagaimana? Kalau nggak terjadi pasrah, menyerah, apa katanya Tuhan.
Kalau tidak terjadi berarti tabernakel itu bohong. Kejadian itu bohong. Nabi Daniel bohong. Kitab Imamat bohong. Amin. Karena saya mengambil semua dari situ. Bisa paham? Jadi waktu itu kita harus paham. Oleh sebab itu mari kita tapai sedikit demi sedikit, setapak demi setapak tentang waktu itu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Ya? Apa namanya, lihat dari peta X masa. Yang keras ya, karena ini orang banyak. Saya minta tolong siapapun saudara, pendeta kah, laki, perempuan, gede, cilik, pokok kalau sudah dianggap akil balik, sudah bisa sembahyang, bisa syafaat. Kalau sudah mau syafaat, saudara mau berdoa, lihat lingkunganmu, berapa orang. Nek wong loro ya bisik-bisik. Nek wong telu rodok banter sithik, nek wong 10 rodok bengok, nek wong 50 bengok sing banter supaya semua dengar. Amin. Itu prinsip untuk membicara. Kalau kamu bicara untuk orang 100 ya khotbahnya untuk orang 100. Tapi kalau yang datang 10.000 lebih ya kamu harus teriak seperti singa mengaum. Amin. Nah, itu kalau berdoa ditunjuk apa itu, saya sering kali jadi heran, ditunjuk berdoa wong sing ngrungokne wong 100 swidak. Berdoanya seperti orang bisik-bisik pacaran. Dek kowe kapan kamu sakmene. Kowe nggawa kode oleh-oleh ora. Nah, di situ enggak cocok. Ayo yang keras. Dilihat dari peta X masa itu, Bang. Ya. Jadi para tokoh atau personil malaikat sang surya, panen raya, tujuh guru, Ya. itu nanti bekerjanya pas 7 tahun masa kelaparan besar. Sekarang sudah bekerja. Bekerjanya, maksud saya, Ya. bekerjanya kan membangun tubuh Kristus. Loh. Bukan membangun tubuh Kristus saja. Mulai sekarang sudah bekerja, saya beritahu ya. Di sini orang-orang seberapa yang sudah direkrut, mereka itu sudah mulai bekerja aktif. Bekerja dalam masa MP3. 3 masa ini mereka bekerja semua. Di sini mereka sudah bekerja. Seberapa yang telah terjaring? Ya toh, sekarang kan sudah terjaring 171. Mereka itu mengikuti, memimpin, membiayai kegerakan. Sudah toh bekerja toh. Nanti panen raya 568 personil itu sudah mulai bekerja. Memimpin kegerakan panen raya, mempersiapkan materi bagi pembangunan kerajaan surga di Bait Allah Rohani. Mempersiapkan materi itu tugas mereka. Lah, puncak tugas mereka adalah di sini. 7 tahun masa kelaparan. Ya, yang berakhir dengan perobekan tirai 7, 3,5 tahun masa antikris di padang belantara. Wah, 3,5 tahun ini nanti dahsyat. Tidak ada komputer, tidak ada HP, tidak ada kereta api, tidak ada mobil, tidak ada AC, tidak ada apa lagi? Hah? Tidak ada AC, tidak ada uang, tidak ada kompor gas LPG. Ya kalau gasmu sendiri boleh. Artinya menggunakan biogas. Amin. Biogas yang dari kotoran apa? Ternak. Ya toh? Bisa. Tapi segala sesuatu menyangkut iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih tidak ada di sini. Makan minum seperti layaknya Zakaria ya saat merayakan pondok daun, dari hasil ternak, dari hasil ikan di laut, ikan di danau, dari hasil sayur-sayuran yang kita tanam. Sebab itu saya tidak tahu kenapa Tuhan mempersiapkan saya ini ahli, sekalipun tidak memiliki basic pertanian, diberi satu keahlian untuk mengelola tanaman, mulai dari tanaman sayur-sayuran. Saya tidak kalah kalau saya bercocok tanam dengan saudara. Sampai sekarang saya menjadi policy maker untuk pertanian di sini. Kalau bikin tanaman hebat, kangkungmu hebat, sawimu hebat, saya paling tahu. Dalam hal tanaman obat, oh ini daun ini bermanfaat gini, ini kandungan klorofilnya sekian, oh ini kandungan zat apa antibiotiknya sekian, ini kandungan saya tahu. Ya, pohon-pohonan saya mengerti banyak. Karena apa? Saya memang harus mendidik. Suatu saat hamba-hamba Tuhan, 7 guru itu harus cakap di sini. 7 guru itu harus mahir dengan segala pekerjaan. Karena apa? Kita tidak berjual beli nanti. Makan minum, bayangkan sekali berangkat kalau
kita berangkat ke Padang Belantara, sekali berangkat misalnya satu rombongan itu 1 juta orang. Geruduk begitu masuk ke triangulasi sana, langsung nyebar, dirikan tenda kemah. Kalau tidak mahir, tenda satu didirikan 4 hari baru jadi. Bikin septic tank 1 7 hari jadi. Wah, senak petengnya jadi batu. Begitu datang dari bepergian, biasanya orang kan sakit perut, pengen ke belakang semua, ya toh? Betul tidak? Nah, kalau sudah tidak terampil, tidak cakap, apa mereka dodok atau sambil kencing berdiri? Nah, berarti cakap terampil itu hasil tempaan gemblengan itu pasti. Kita nanti cepat membuat rumah-rumah darurat, 3,5 tahun bertahan, Tuhan datang. Karena apa? Tuhan mengatakan, aku tidak meminta kepadamu ya Bapa, supaya engkau mengambil mereka dari bumi pada masa jahat itu, tetapi lindungilah mereka dari masa jahat itu di bumi ini. Jadi kalau orang mengatakan, pada saat masa Antikus melanda bumi, gereja itu rapture, diangkat, terbang di langit 7 tahun, atau di surga 7 tahun, kemudian turun lagi, salah. Suruh baca ayat-ayat lain. Ketika tanda diberi sangkakala terakhir berbunyi, yang hidup tidak mendahului yang mati dibangkitkan, yang hidup, yang masih tinggal diubahkan. Jadi bukan diubahkan di langit, bukan diubahkan di surga. Ini kenapa ayat tidak dipahami? Teman saya Yong Ilkuk dari Korea itu ngotot saja katanya, oh enggak, kita nanti terbang, tahu-tahu nanti bajumu plung-plung hilang, tinggal kacamata tok terbang gitu. Wah, kacamata terbang jerit-jerit loh. Dasar ayatmu itu di mana? Gak jelas. Kamu baca ini syafaatnya Tuhan nih. Kamu baca ini suratnya Rasul Paulus nih, Tesalonika, Korintus, ini lihat. Yang hidup tidak mendahului yang mati. Yang mati itu masih di bumi. Kalau sudah diangkat berarti kan sudah mendahului. Betul tidak? Betul tidak? Coba dibaca itu. Nanti saudara, kalau pembentur itu saudara jadi apa namanya, susah nanti kalau ketemu orang yang sedemikian. 1 Korintus 15, coba dibaca. Mari dibaca ayat 50. Ayat 50. Ya, mari. Saudara-saudara, Ya, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya terus. dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, terus lanjut. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, Satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi ada yang hidup sampai Tuhan datang, diubah nanti saat kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, terus Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi kita nanti akan diubah. Kalau kita sudah di surga, tidak diubah lagi. Kebangkitan itu kapan? Kemarin sudah saya terangkan pada saudara kan? Ya, surat Tesalonika lebih jelas lagi. Mari dibaca 1 Tesalonika. Ya, pasal yang keempat ini, mari. Ayat yang ke-13 mulai. Ayat 13, perhatikan. Ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya. Mari. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti, ya. orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, lanjut. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan Ya. telah bangkit, Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama nah, dengan ini Dia. kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah mati. Nah, jelas sekali kan? Kita yang masih hidup itu sekali-kali tidak akan mendahului yang mati. Yang mati belum diangkat, yang mati belum dibangkitkan, kok kita sudah naik, sudah rapture. Kesalahan yang fatal sekali. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan
Sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, Ya. dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi dikatakan maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Bukan Tuhan bersama orang-orang sucinya. Kalau Tuhan dengan saleh-salehnya itu nanti setelah perjamuan malam kawin anak domba Allah, yang mati bangkit, yang hidup diubahkan, masuk perjamuan malam kawin. Kemudian 1 Korintus pasal berapa itu? 15. Pengadilan kursi Kristus, kita memukul bumi, turun ke bawah, memukul bumi dengan perang Harmagedon. Setelah itu masuk kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun damai. Jadi dikatakan waktu penghulu napiri, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, Yang masih tinggal akan Ya. diangkat bersama-sama dengan mereka Ya. dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. nah kita yang masih hidup diubah bersama orang yang mati dibangkitkan menyongsong Tuhan di udara. Terus, Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. amin. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari bumi ini pada masa jahat itu, tapi lindungilah mereka dari masa jahat itu. Jadi Tuhan tidak ada konsep menyembunyikan gereja yang belum sempurna dibawa ke surga. Surga itu tidak ada darah daging. Darah daging yang masuk surga sudah harus sempurna, disucikan, dikuduskan. Jadi prinsip itu adalah prinsip yang tidak tepat. Nah, kembali ya, Mas Budi, tadi sudah saya jawab ya. Jadi tokoh-tokoh itu bekerjanya mulai sekarang. Sekarang ini seberapa yang sudah masuk tentunya. Mereka mulai giat. Pelayanan MP3. Ya, nanti seminar KKR 2011 kalau Tuhan berkenan nanti masuk Senayan. Suatu saat nanti Jogja ini harus dijebol juga. Harus ini. Suatu saat kita kumpulkan kekuatan dulu. Amin. Kumpulkan kekuatan. Seminar 3 hari. Ya, di satu tempat, satu hotel. Kita biayai hamba-hamba Tuhan itu supaya mereka duduk diam mendengarkan kitab Wahyu diberitakan. Dan suatu saat ya, International Revelation Tiding Conference kita akan selenggarakan bersama saudara kita yang lainnya. Itu masih dalam masa MP3 ini untuk menjaring 588. Nah, setelah ditahbis dalam tahbisan kedua kita masuk panen raya. Lain lagi kegerakannya. Tentang panen raya saya belum banyak bicara pada saudara. Apa nanti yang harus kita lakukan? Kita bicara untuk masa sekarang dulu. Sedangkan tentang masa kitab Wahyu ini adalah masa pembangunan tubuh Kristus yang senyatanya. Amin. Jadi bait Allah itu mulai dibangun. Materi yang sudah dikumpulkan itu mulai ditempel-tempelkan di sini. Sampai Tuhan datang yang kedua. Begitu, ada pertanyaan lainnya? Ya. Tadi kita sudah belajar tentang kita membaca Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Ya. Bahwasanya orang-orang pilihan Tuhan itu mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Ya. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan mempersingkat waktu kedatangan Tuhan? Padahal kita sendiri juga sudah tahu bahwasanya Tuhan Yesus itu sudah memberi ketetapan masa lewat beberapa nubuatan, entah nubuatan Yusuf, lewat peta zaman atau lewat tabernakel. Tuhan sudah memberikan ketetapan masa. Demikian juga kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan pertengahan tahun 2029. Ya. Nah, maksud mempersingkat itu apa? Waktu 2029 itu sudah termasuk dipersingkat, atau bisa nanti Tuhan mempersingkat waktu tidak pertengahan 2029 tetapi mungkin pertengahan 2027 atau bagaimana? Wah, kalau saya jawab itu wallahu alam. Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas tahun 2029 itu sudah dipersingkat. Cara Tuhan mempersikap, Mas, tidak seperti bayangan kita. 21 hari menjadi 18 hari itu menyolok. Ya toh? Itu menyolok. Tapi buktikan dengan tanda-tanda zaman. Gonjang-ganjingnya jagat ini. Saudara, ini bodon saja ya istilahnya. Karena justru karena waktunya dipersingkat itu karena orang-orang sucinya. Jikalau tidak dipersingkat, mustahil aku datang mendapat iman di bumi. Ayat yang lain mengatakan begitu. Ya toh? Kalau ayat yang ke-22 tadi, mustahil aku mendapatkan makhluk ini selamat.
Karena orang pilihan Allah waktunya dipersingkat.